Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, waras. Apapun yang terjadi, tetap ingat kakimu berpijak di bumi. Ini pembahasan yang cukup diverse, yang cukup beda. Tentang ada yang ngomong struktural, ibadah, personal, ada yang tentang pertanian, berhubungan dengan politik, kebijakan, kepemimpinan, dan seterusnya. Saya dari tadi berpikir gimana ini nalinya menjadi sebuah refleksi dan menjadi sebuah ilmu yang bisa kita bawa pulang bersama. Saya akan ngambil satu langkah ke belakang, karena mengambil satu titik itu sederhana sebenarnya. Karena, bukan sederhana, naturally pasti ada ngambil satu titik itu. Karena ya konsep tauhid itu memastikan bahwa semuanya akan menjadi satu, kan gitu. Artinya yang kelihatan tercerai-berai itu kalau kita melihat dari sudut pandang tertentu itu kan jadi satu kohesi yang bisa kita ambil pelajarannya. Oke, saya akan coba mulai membuat kohesi itu, menggelarkan sebuah cara pandang dan kemudian memasukkan pertanian, kebijakan, policy, ibadah, kemenangan personal, kekalahan struktural, dan seterusnya. Ini kita sudah pernah ngomong berkali-kali saya dengan istilah game, permainan. Tapi saya pengen ganti sedikit istilahnya menjadi dance, sebuah jogetan, tarian. Awalnya begini, jika Tuhan adalah Maha, kenapa diciptakan jagat raya? Ini mungkin pertanyaan yang eksistensial dan saya nggak akan jawab detailnya seperti apa ya. Tapi ambillah dari sudut pandang keterbatasan manusia. Saya nggak ngomong itu sudut pandang Tuhan ya, sudut pandang manusia. Saya membayangkan kalau menjadi seorang diri, mahanya kayak apa? Tapi kan sendirian. Efeknya nanti kan kesepian. Kesepian tuh butuh hiburan. Dalam tanda petik, butuh hiburan. Kalau tidak ada apa-apa, kamu hanya sendirian, bahkan tidak tahu bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, karena tidak ada referensinya. Kamu tahu ke kanan itu kan karena ada referensi lain yang diam. Kalau kamu sendirian, ya nggak bisa kemana-mana nih. Maka ada kekasih yang namanya Kanjeng Nabi. Bisa berkasih-kasihan kemudian. Tapi kalau saya maha, ya pengen hiburan lah, dalam tanda petik gitu. Tak gawe angga lah, gue hiburan, ya, misalnya. Gawe patup, gue guyonan misalnya kan gitu. Ya. Diciptakan Allah untuk ditertawai teman-temannya, kan itu hiburannya Gusti Allah. Artinya kemudian saya bisa mengatakan bahwa hiburan itu adalah jogetan yang dipahami oleh manusia. Jogetan itu apa sih? Kalau paling gampang ngelihat jogetan, manusia joget. Oke. Joget biasanya dengan musik atau kena gendeng yang joget dewe. Joget adalah sebuah gerakan. Kemudian kita melihat, itu kan manusia. Tuhan menciptakan segini banyak, kira-kira jogetannya apa aja ya? Oh, ternyata ada yang namanya atom pun berjoget, ada bergetar. Sehingga lahirlah kalimat, kata-kata, kosakata frekuensinya sama, frekuensinya tidak. Apa sih frekuensi? Adalah jogetan. Iya kan? Betul enggak? Artinya kalau atom pun adalah jogetan, jagat raya ini jogetan. Pertanyaannya kan gini kemudian. Seberapa level jogetan itu yang disediakan oleh Tuhan? Dan pertanyaannya, kamu joget di lapangan mana? Oke. Yang pertanyaan kan gitu kan. Kowe iso joget nang omah, kowe iso joget nang pasar, kowe iso joget karo bojomu, kowe iso joget karo bojone tanggamu, ya engko ana jogetan diantemi bojone tanggamu barang kan gitu. Ya artinya kan bagian dari jogetan. Oke. Mari kita belajar dari sini untuk memahami peta dari ini semua. Ibadah, personal, pertanian dan seterusnya. Dari sudut pandang manusia yang terbatas yang bisa kita bahas malam ini. Ada jogetan yang
kamu tinggal naik tanpa harus menciptakannya. Itu jogetan yang disediakan oleh panggung yang namanya alam. Ada kayu, itu jogetan Tuhan. Bagaimana unsur hara dan tanah bisa jadi pohon. Ada emas. Emas itu nggak mungkin kalau nggak diciptakan di supernova. Ya, nggak harus supernova, tapi dia dari inti bintang. Pasti emas. Yang sampai ke sini itu berarti yang dari sana semua, pasti dari inti emas. Itu artinya jogetan juga. Itu jogetan yang disediakan oleh Tuhan. Tanpa ada fondasi itu kita nggak bisa joget di level yang lebih tinggi. Oke, kalau jogetan Tuhan namanya kayu, iya, bukan teknologi kayu ya. Apa kalau jogetan Tuhan namanya pohon dan menghasilkan kayu, jogetan manusia apa kemudian terhadap kayu itu? Dipotong, membuat kursi, membuat meja. Itu artinya kita jadi co-kreator. Bekerja sama dengan Tuhan untuk menciptakan meja. Jadi kalau orang paham jogetannya, doanya jelas. Tuhan, tolong buat usaha saya untuk berjoget pada alammu, menanam pohon, jadikan pohonnya besar dan kuat dan cepat. Doanya bukan, Tuhan bikinin aku meja atau bikinin kayu. Make sense ya? Jadi kalau Anda berdoa minta duit, itu mesti dibengok karo Gusti Allah. Kun fayakun kuwi ra ono rupiah. Nek kowe arep ndonga njaluk duit, ndonga karo peruri. Karena itu jogetan yang berbeda, paham ya maksud saya ya? Oke, ada jogetan yang disediakan sama Tuhan, dan ada jogetan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Kita ngomong dua jogetan itu aja. Gimana membedakannya? Jogetan yang dibuat oleh manusia adalah jogetan yang datang dari akal manusia menggunakan bahan dasar Tuhan. Tapi kemudian ada jogetan-jogetan manusia yang tidak bersandar pada ciptaan Tuhan, tapi cuma ngarang. Contoh sederhana dan Anda bisa lihat sejarahnya. Dulu, sekarang Anda tahu emas harganya naik. Kenapa sebabnya? Biasanya kalau sudah tidak ada kepastian ekonomi, nyarinya emas. Karena emas jogetannya siapa? Jogetannya Tuhan, naluriah itu. Kalau duit jogetannya manusia. Kapan itu jadi tidak dipercaya? Kalau nggak salah sekitar 1970. Tadinya uang itu hanyalah sertifikat bukti bahwa kamu punya emas. Tapi suatu hari itu dilepaskan. Wes rano emas aku iso nyetak duit dhewe. Jadi jogetan duit itu sudah tidak lagi bersandar pada emas. Apa yang terjadi? Munggah medun ra karuan nganggo dolanan tangan kiwa, akhirnya bableng sendiri. Babling pecah, resesi. Resesi berkali-kali gitu. Kenapa? Karena sebuah game yang tidak bersandar pada gamenya Tuhan. Dari sudut pandang itu, tanya, puasa ini apa sih? Mengingatkanmu bahwa sesombongnya kamu kayak apa, sehebatnya kamu kayak apa, ditarik diingatkan bahwa kamu pada permainan Tuhan yang disematkan lewat rasa lapar. Kalau kenyang, kamu bisa lupa bahwa kamu main di permainan di fondasi jogetannya Tuhan. Kowe iso misui wong, iso nggawe trending topik, iso ngeblok WA-ne wong, iso whatever apa yang kamu lakukan, game-game seperti itu karena tidak lapar. Tapi ketika kamu lapar apa yang dipikirkan? Mangan liyane ra penting. Mengingatkan bahwa kamu tuh hidup di dunia hidup di jogetan Tuhan loh. Fondasinya fondasi jogetan Tuhan. Jangan lupa sama fondasi jogetan Tuhan itu. Sehingga itu disebut sebagai kemenangan personal. Karena dia dari ini dunia modern kan, game manusia kan luar biasa banyak ini. Jogetan manusia. Jogetan TikTok, jogetan Instagram, jogetan main saham, jogetan duit. Ini jogetan siapa ini? Jogetan yang buatan manusia semua. Yang kadang-kadang membuat kita lupa. Jadi aku bisa joget ini karena ada panggung yang disediakan oleh Tuhan nih, kan gitu. Loh, emang ngopo sih ngono iki? Aku yo kelingan kok. Enggak sesederhana itu.
kita lihat polanya. Semua permainan buatan manusia yang tidak bersandar pada fondasi dance yang disediakan oleh Tuhan pasti hancur. Cepat hancurnya. Kemudian kita merefleksi. Kowe dino-dino nglakoni iki ngopo to jane fondasinya? Kamu hanya karena denger-denger pengen ikut, kamu joget-joget bikin konten buat TikTok, apa sih fondasinya? Ayo berpikir sedikit, agak lambat sedikit. Agar kita semakin kokoh dan semakin kuat di dunia. Karena kalau boleh saya ngomong, titik hari ini adalah titik sangat berbahaya tidak hanya untuk Indonesia, untuk seluruh dunia. Indonesia terutama. Yo, untuk kita ya, karena kita orang Indonesia, lihatnya kan apa? Yo. Indonesia kita punya masalah politik, kita punya sejarah yang tidak membantu kita dalam tanda petik, kita punya kelas yang seperti itu, ada pertarungan orang-orang yang dalam tanda petik apakah benar-benar peduli sama kita, misalnya gitu. Belum, apakah kita baik-baik saja? Loh, ini enggak cuma kita yang sakit, sudah sakit, lagi hujan deras kita kena hujan nih. Ekonomi dunia lagi perang nih. Ada tarif, ada Amerika lawan apa namanya? Ada Cina, itu ekonomi. Titik api yang siap meledak, Israel Palestina, Ukraina Rusia, Taiwan Cina. Cina berarti saya Taiwan sama Amerika. Ini titik api yang membuat goyah luar biasa. Mari kita ingat, pada semua goyangan ini, kakimu bertapak di tanah enggak sih? Kakimu bermain di permainan Tuhan enggak sih? Ingat, apa yang membuatku berpijak pada permainan Tuhan? Kalau Anda tidak punya pijakan itu, tak jamin ora suwe bakal stres melihat keadaan. Situasinya sekarang 17.000 sik nguyang-guyu sik iso tuku rokok. 20.000. Ancamanmu bukan nggak bisa beli rokok, ancamanmu tanggamu yang nggak bisa makan. Itu sudah punya alasan untuk ngerampok dirimu kemudian. Kenapa? Itu gamenya Tuhan, lapar itu. Pertanian. Kenapa pertanian harus pakai kimia? Karena game yang dimainkan adalah game ekonomi, bukan game pangan. Pengennya produksi cepat dengan cara apapun. Apa yang terjadi? Kolaps pasti, tidak sustainable. Kalau tadi disebut menyembuhkan tanah, artinya pakai pupuk itu kan menyakiti tanah. Nek kowe menyakiti tanah, suwe-suwe sing mati kowe lho. Wong rasa ditandur suwe-suwe. Kan gitu. Kamu membunuh dirimu sendiri, persis perilaku virus. Virus itu masuk badan manusia, membunuh manusia, dia melu mati. Goblok. Lha gitu. Iku menungso iki saiki ngono kuwi. Urip nang bumi, ngerusak bumi, rumangsamu bumi peduli. Sorry ngomong ya, maksudnya peduli itu gini. Ora ono menungso bumi jalan terus kok. Seneng-seneng aja. Bumi bisa beradaptasi sedemikian rupa kok. Dan keberadaan bumi tidak tergantung pada manusia. Dengan keracunannya bumi, yang mati siapa? Manusia. Bumi nih aman-aman aja. Dan penduduknya dan apa namanya makhluk-makhluknya aman-aman wae. Chernobyl salah satu apa namanya? Tahu Chernobyl ya? Chernobyl itu tempat meledaknya nuklir itu. Tidak ada satupun orang membayangkan bahwa akan ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Ketika ada yang datang, mereka menemukan sebuah jamur yang warnanya hitam yang memang didesain untuk bisa makan radioaktif. Allah menemukan cara. Manusia yang ngarang dengan gawe demokrasi. Dibianati sendiri. Dipreke dhewe. Janji-janji. Tapi itu juga gini lah. Kalau ada itu juga jogetan juga. Jogetan itu butuh pasangan. Kalau ada yang jual nggak ada yang beli nggak akan jadi pemimpin. Dia jual janji dibeli kok sama rakyat. Diiyain kok sama rakyat. Artinya, apakah kita nyalahkan pemimpin? Iya, diurut lagi. Yang salah siapa juga? Iya, sing milih juga.
Kowe milih badut kok pengen ngimpi atau pemimpin apa sebenarnya kesatria misalnya gitu. Yang kamu pilih adalah yang kamu dapatkan. Kadang-kadang milih yang bagus pun juga situasinya tidak mudah untuk dia bisa segera menyelesaikan masalah. Ini masalah Indonesia, ini masalah afu tenan iki. Tenan, hah? Itu kosakata dari Pak Top. Karena dia tidak boleh ngomong asu, terus dia afu. Afu. Saya tidak berani ngomong secara gamblang kompleksitas bagaimana di Indonesia, tapi saya bisa merekomendasikan pertama sebagai personal. Mulai diingat kakimu mainnya di alam Tuhan itu gimana. Artinya pertanian itu penting. Karena langsung berhubungan dengan panganan. Kamu nggak pada lihat cycle-nya, maksudnya gini, oke, pertanian penting. Apakah kamu harus bertani? Belum tentu. Karena ada tips berikutnya. Tips berikutnya adalah kalau Anda sendirian menghadapi Indonesia, Anda akan stres. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Bikin klaster kecil. Kumpul teman-teman yang kamu percayai. Yang bisa kamu titipin motor. Kurang dhuwur sih. Yang bisa kamu titipin istri tanpa kamu khawatir. Artinya kan sangat terpercaya kan loh. Bisa kamu titipin anak, wis ora khawatir kan gitu. Artinya kan sangat percaya. Bikin klaster kecil, entah 8, 9. Saya belum bisa memberdayakan klaster besar Ma'iyah, mohon maaf ini kesalahan saya. Tapi sebisa mungkin membuat klaster kecil yang bisa dipercaya agar bisa bersama-sama menghadapi keadaan yang tidak mudah ini. Barang paling berharga di dunia adalah teman yang setia. Salah kalimatku. Salah satu barang yang paling berharga di dunia adalah teman yang setia. Salah satu, enggak paling berharga. Aku nek iki soalnya dibengoki kuping kuwi salah. Oh iya tak bener ke. Ya. Si rumah samu simbah nang kene, aku sing dibengoki terus. Salah ngomong digetak aku juga. Oke. Apakah kita kemudian sudah bisa menempatkan itu? Itu satu sudut pandang untuk bisa melihat semua situasi. Hampir semua situasi. Itu kita bisa lihat dari sudut pandang itu. Oh, dia lemah karena permainannya tidak bersandar pada dance-nya Tuhan, jogetnya Tuhan. Lihat kenapa politik tidak stabil? Karena para pelaku politik dan sistem politik tidak bersandar pada permainan Tuhan. Contoh paling sederhana, kemarin saya ditanyain sama teman-teman aktivis Jakarta. Kalau misalnya kita berjuang satu undang-undang, apa undang-undang yang harus kita ganti, perjuangkan? Ada yang usul presidensial threshold, ada yang usul partai, ada yang usul korupsi, belah gulune, koruptor. Semua valid. Tapi itu semua jaraknya jauh dari game-nya Tuhan. Undang-undang apa? Yang paling dekat dengan permainan Tuhan, itu kita harus tahu pilihan tuh apa sih intrinsiknya? Buat apa kita pilihan? Hakikatnya pilihan coblosan itu apa hakikatnya? Mencoba mengkuantifikasi pendapat personal menjadi pendapat komunal. Bener nggak? Intinya itu aja. Cara ngitungnya gimana? Karena kebetulan saya sekolah matematika di Kanada. Ada 12 jenis cara untuk menghitung dari pendapat personal menjadi pendapat komunal. Indonesia run of the poll. Popularity voting, yang paling banyak votingnya. Satu orang dihitung satu suara. Amerika, elektoral. Enggak satu orang satu suara. Satu area, distrik, kemudian disebut sebagai merah atau biru. Jadi nek wong di situ yang menang biru, walaupun ada merahnya nggak dihitung, pokoknya yang menang daerah kuwi biru. Itu cara ngitung, valid. Nek siapa Messi karo apa Ronaldo kau bola emas apa? Ballon d'Or apa kuwi? Oh, Ballon d'Or kuwi. Itu memilih pemain terbaik, kan intinya sama.
Pendapat personal menjadi pendapat komunal. Ngitungnya sama sekali nggak seperti itu, nggak one man one vote. Mereka ngitungnya yang disebut sebagai board account. Gimana sih board account itu? Board account itu tidak memilih satu, tapi ngurutin dari yang paling aku seneng ke yang aku paling tidak seneng. Dikasih bobot, dihitung. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak selalu yang paling atas banyak yang menang. Bisa dia nomor 2 di mana-mana tapi menang. Itu menurut saya paling fair. Dan apa yang terjadi kalau ngitung pemilu diubah seperti itu? Semua strategi politik berubah 100%. Berubah. Kowe bitingan jokok dite. Nomor siji tak jelas jenengmu. Oke. Nomor loro senenganku. Efeknya nanti beneran yang nomor 2 ini yang malah bahkan jadi, bukan yang nomor pertama yang kamu pilih. Artinya strategi sama sekali berubah. Kenapa bisa? Sorry saya agak melenceng ya. Saya cuma pengen menunjukkan bahwa kalau kita paham fundamen hakikatnya dan gamenya Tuhan itu seperti apa, kita bisa bikin sebuah sistem yang jauh lebih fair dan jauh lebih baik. Manusia ini pinter, tapi sak pinter-pinternya dae, sak pinter-pinternya gawe kayu. Saking pinternya jadi presiden wis. Sak pinter-pinternya jadi loh, ono sing pinter banget jadi nabi ono. Nabi Isa kan tukang kayu tuh. Wah, pikiranmu loh. Pikiranmu aja aneh-aneh iki. Sak pinter-pintere manusia, sak pinter-pintere tukang kayu, dia nggak akan bisa bikin meja tanpa ada pohon. Dan sehebat-hebatnya manusia nggak bisa bikin pohon. Artinya mari bersandar pada gamenya Tuhan. Dan Islam itu intinya semua. Itu menyandarkan kita pada gamenya, bukan menyandarkan pada gamenya Tuhan, Islam. Minimal pada gamenya Tuhan. Tapi Islam kira waktu absurd nano. Absurd pada sesuatu yang sing luar biasa gitu loh. Karena sistem Islam itu bukan menyandarkan pada jogetan Tuhan, tapi menyandarkan pada Tuhannya. Bukan hanya yang jogetannya, tapi di belakangnya yang bikin jogetan tersebut. Islam ki medeni gue ngelihat dari sudut pandang itu. Ini bedanya Islam dengan ajaran agama sing Tuhane akeh. Itu kan jembatannya gitu. Tuhannya banyak itu apa sih? Ojo salah. Bahasa Inggris itu tidak ada istilah bisa membedakan antara Tuhan dan dewa-dewi. Kalau di manusia, kalau di Jawa, ono istilahnya Gusti Sing Moho, ono dewa-dewi, lagi ono rojo, itu beda-beda, levelnya beda. Artinya bahasa Inggris namanya semua God, sehingga ditertawakan ketika, God kok uwit, duduk, kosakatamu sing kurang. Beda, itu konsepnya beda. Itu konsepnya karena manusia kan selalu tertarik untuk mencari penjelasan. Ketika ono bledek, kuwi kayak sangkelat kayak. Bledek. Apa dosa ngono kuwi? God. Bukan God, bukan pada konsep itu, tapi kita mempersonifikasikan untuk bisa merepresentasikan itu. Engkau mesti ngene. Kenapa banyak God? Itu karena kowe sebagai diri tidak tahu bersandar pada gamenya Tuhan. Kamu mencari game yang dipahami oleh otak sehingga bikin gantolan sendiri. Deloki pemain bal-balan, apa pemain badminton apa sing sadurung main mesti ngene dhisik apa piye. Ana syarate, ana ngene. Ana sing arep nek mangkat perang, sahabat Nabi yang muter pohon 3 kali sebelum berangkat. Ditanyain kenapa? Karena Nabi dulu melakukan seperti itu. Ora elek, tapi coba kita lihat di belakangnya bahwa dia pengen mencari gantolan pada sebuah game yang lebih besar. Betul enggak? Sorry, ini terlalu kompleks, maaf ya. Tapi intinya kan gini kemudian, manusia itu selalu mencari yang lebih fundamental. Kalau kita mau menyadari bahwa yang lebih fundamental adalah kita co-kreator dari ciptaan Tuhan. Islam mengajak kita ke Tuhannya langsung. Salah satu tips yang menurut saya luar biasa, luar biasanya Islam. Aku ngasih melihat Islam itu sebagai kue ujian di kayak lembar jawaban. Ya aku ndeloki ngono kuwi. Lembar jawabane cetha kok. Menungsone wae sing pekok. Tenan, ora gelem urusane ngono kok. Jadi ya gelem iki masalah besar soalnya.
Iku masalah paling besar, gelem kuwi. Contohnya sederhana. Watu ki akeh neng ora kabeh wong potok lho. Paham gak maksudnya? Nek par potok, neng omah ki banyak benda berat, tapi enggak potok juga tuh. Tempat lari banyak loh, tapi enggak ada yang jadi pelari. Jadi urusannya bukan fasilitas, urusannya mau atau tidak. Islam ini memberi fasilitas dengan tips-tips and trik sing dadi ra menarik urip. Karena wis dikai kabeh lembar jawabannya. Contoh paling sederhana. Sebelum ngapa-ngapain kamu doa atau ngomongin niat. Doa itu apa sih? Kan niat. Apa sih pentingnya niat? Loh, kalau kamu gini. Nek tak tambahi konsep meneh kok mumet ya. Oke gini aja. Wis akeh iki mau konsepnya soalnya. Wis ya, aja akeh. Hah? Enggak, apa engko malah Bali entuke mung mumet engko. Gini. Bayangkan saja ketika kamu nulis niat, ngomong niat itu enggak bisa sambil lalu. Pasti tok pikir tenanan. Artinya otakmu pada mode ngerem. Nek Daniel Kahneman sebutannya sistem 2. Ngerem, tok pikir tenanan gawe niat itu. Seret. Sehingga kalau dipikir beneran, kamu akan mendapatkan clarity dari apa yang mau kamu lakukan. Kejernihan. Kongkongan, kalau itu semua dilakukan oleh manusia, korupsi itu susahnya setengah mati. Karena saya sampai sekarang mencoba mencari niat untuk korupsi yang sesuai dengan hati saya dan syariat itu angel banget. Saya niat nyolong karena ra iso ya. Masuk kan Allah Ta'ala kan ya Gusti Allah ora. Saya niat maling sedikit aja demi kebaikan umat. Oh masuk nyolong kok kebaikan umat. Susah banget itu. Bahkan kalau otaknya males bikin niat, dikasih shortcut lagi yang namanya bismillah. Kurang piye kowe. Asu tenan umat Kanjeng Nabi iki. Kowe iki dikai penak banget uripmu iki. Iku umat-umat sebelumnya kon golek dhewe kowe dikai jreng, dikai jalan pintas segitunya kowe. Semudah itu ngomong bismillah, alhamdulillah atau bismillah, astagfirullah. Enak banget wis dadi untuk nataki diri. Kamu lakukan itu 40 hari aja. Bedone sak ketok-ketok engko. Kamu benar-benar terjaga karena itu jadi rakaat pertama dalam sholat do'em. Tidak pernah putus itu, kamu tidak akan pernah putus sholat. Karena kamu semakin aware, saya mau ngapain sih? Saya mau ngapain bismillah, saya mau ngapain bismillah. Suwe-suwe bismillah kalau alhamdulillah nggak ada jarak. Lama-lama, karena kalau ceritanya Kanjeng Nabi kan baru sampai mulut bismillah, kerongkongan alhamdulillah, ditelan bismillah, sampai ini alhamdulillah, lama-lama nggak ada jarak. Ketika nggak ada jarak, hatimu setiap saat itu bismillah dan alhamdulillah. Nek wis tekan kono, setiap lakumu pasti terjaga. Gak mungkin gak. Gamenya Tuhan ini wis, kowe bismillah alhamdulillah, salah dicolek dang, wis langsung wis. Dan setiap nafas ada. Bismillah alhamdulillah. Ini malah menggok tasawuf meneh, sorry. Oke. Kita balik lagi di sini. Kita balik lagi tools, alat sudut pandang untuk bisa menyatukan ini tadi. Sekarang kita tahu mana yang gamenya Tuhan, mana yang gamenya manusia. Kalau game manusia bikin kamu stres, pijakkan kakimu. Sebenarnya itu bersandar pada Tuhan gimana sih? Dan kalau ternyata tidak ada sandarannya, sandarkan game itu pada gamenya Tuhan. Oke. Stres di kantor itu gamenya siapa? Gamenya manusia. Tapi niat berangkat untuk menghidupi keluarga, itu gamenya siapa? Gamenya Tuhan. Pilih yang mana berangkat niatnya. Pilih gamenya Tuhan. Sederhana ngono tok. Kata kuncinya, jelaskan niatmu, bedakan antara game Tuhan dan game manusia, dan pilih game yang berdasarkan oleh gamenya Tuhan. Mbuh paham atau ora, saya sudah mencoba menali ini semua. Kemenangan, saya itu tadi kemenangan personal karena dia dalam game Tuhan personal itu. Kekalahan struktural karena strukturalnya tidak berdasarkan pada gamenya Tuhan. Kamu menang pada game Tuhan tapi kalah pada game manusia. Ngono tok jawabannya. Pinter aku. ini game manusia. Matur nuwun ngono. Gitu ya, matur nuwun. Wis tepuk tangane berarti wis bosen ngurungokke. Matur nuwun.